konstitusionalis, sekarang kita sudah berada di rumah salah satu pensiunan dari Kemenlu yang saat ini sedang ada pertemuan untuk membahas bagaimana sih keberlanjutan untuk memperjuangkan hak mereka, di mana gaji dalam negerinya yang juga belum dibayarkan sampai saat ini. Untuk kelanjutannya, yuk kita ikut masuk ke dalam rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang konstitusionalis. Hari ini saya sudah bersama dengan para pensiunan Kementerian Luar Negeri, Bapak. Di sini ada Pak Hari Budianto. Selamat siang, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Ada Pak Sutadi juga. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik-baik. Terima kasih. Ada Pak Cahyono. Iya. Hari ini kita akan ngobrol terkait kemarin ada berita bahwa bapak-bapak dengan kawan-kawan dari pensiunan itu mengajukan audiensi kepada Komnas HAM. Sebelum mengarah ke sana, saya pengen tahu dulu nih cerita dari kronologinya itu sebenarnya apa sih, Pak, audiensi yang diajukan ke sana dan apa yang menjadi titik masalahnya? Mau Pak Sutadi nih, kan? Boleh Pak Sutadi. Iya. Terima kasih Bu Rizky dengan kesempatan yang diberikan pada saya. Jadi pada dasarnya adalah bahwa kami merasakan sendiri bahwasannya mengapa ada pegawai tertentu yang mendapatkan gaji dan ada pegawai tertentu yang tidak mendapatkan gaji. Dalam hal ini saya dan teman-teman termasuk yang tidak mendapatkan gaji dalam negeri sewaktu kami bertugas di luar negeri. Padahal sewaktu kami bertugas di luar negeri itu kami melaksanakan tugas negara. Tugas negara dalam hal ini adalah kami masing-masing bertugas di perwakilan RI di luar negeri. Ada yang di kedutaan besar, ada yang di konsulat jenderal, di mana-mana. Yang intinya adalah kami melaksanakan tugas negara. Yang menjadi pertanyaan bagi kami adalah mengapa gaji kami tidak diberikan padahal kami melaksanakan tugas negara. Nah, karena kami merasakan ada satu hal yang tidak kami mengerti dan kami setelah juga membandingkan dengan atase teknis dari kementerian yang lain, maka kami mendapatkan informasi bahwasannya ternyata gaji dalam negeri dari instansi atau kementerian yang lain itu tetap menerima selama mereka bekerja di perwakilan RI di luar negeri, dan hanya pegawai kementerian luar negeri saja yang tidak menerima gaji dalam negeri pada saat bertugas luar negeri. Nah, dengan dasar pemikiran seperti itu, maka karena kami melihat bahwasannya gaji adalah hak konstitusional dari masing-masing individu, di mana hak konstitusional ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Selain Undang-Undang Dasar 45, gaji yang merupakan hak tiap individu itu juga dijamin dan dilindungi oleh Pancasila. Jadi artinya apa yang kami perjuangkan ini adalah suatu hak dasar, hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada kami, di mana hak itu dijamin dan dilindungi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga oleh karena itulah maka kami kemudian menyampaikan permasalahan ini pada Komnas Hak Asasi Manusia untuk menyampaikan bahwa inilah permasalahan yang kami sangat mengharapkan dari Komnas HAM bisa memberikan solusi terhadap permasalahan ini. Baik, Pak, tadi kan diceritakan bahwa tidak dibayarkannya gaji dalam negeri. Itu atas dasar apa, Pak? Berdasarkan yang ketentuan yang ada itu didasarkan pada surat edaran dari Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri. Waktu itu namanya masih Departemen Luar Negeri, belum Kementerian Luar Negeri,
yang dikeluarkan pada tahun 1950. Sehingga dengan dasar surat edaran 1950 itulah maka kemudian Departemen Luar Negeri yang kemudian dilanjutkan oleh Kementerian Luar Negeri terus melakukan kebijakan seperti itu. Artinya bahwasanya gaji dalam negeri kami yang sebetulnya merupakan hak bagi kami tidak dibayarkan sampai saat sekarang. Artinya sampai saat sekarang itu artinya adalah bahwa sampai saat sekarang itu kami tidak pernah menerima gaji tersebut. Baik. Sejak tahun 1950 sampai saat ini tidak dibayarkan atas dasar surat edaran tahun 50 tersebut. Iya. Namun apa yang menjadi alasan pemerintah pada surat edaran tersebut tidak membayarkan gaji kepada para pensiunan Menlu? Jika membaca dari surat edaran tersebut itu didasarkan karena devisanya terbatas, Devisa negara. devisa negara terbatas. Itu pakai bahasa Belanda jadi menggunakan istilah devisen, jadi karena devisa terbatas sehingga kemudian diambil kebijaksanaan. Nah, seperti itu. Hanya kan sekarang persoalannya adalah kebijaksanaan ini berlaku terus sejak 1950 sampai saat terakhir, di mana yang menjadi salah satu bahan pertanyaan juga bagi kami adalah pada saat adanya kebijakan dari pimpinan kementerian di mana gaji itu dihidupkan mulai 1 Januari 2013. Namun yang menjadi permasalahan adalah yang menerima gaji dalam negeri itu adalah orang-orang yang berangkat ke perwakilan RI terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013. Adapun kasus saya dalam hal ini dan juga kasus teman-teman yang lain yang berangkat ke perwakilan RI sebelum tanggal 1 Januari 2013 tidak mendapat gaji tersebut. Nah, ini ya sebetulnya kebijakan seperti yang sungguh membingungkan bagi kami. Apa sebetulnya yang menjadi reasoning atau alasan dari Kementerian Luar Negeri membuat kebijakan seperti itu? Artinya Bapak merasa ada diskriminasi antara sebelum 2013 dengan yang sudah yang akan berangkat di tahun 2013. Ya, yang kami rasakan memang demikian karena yang menjadi kenapa kami merasakan demikian? Karena kan kami ini berangkat ke luar negeri itu kan melaksanakan tugas negara. Apa sama juga dengan teman-teman yang berangkat 1 Januari 2013 melaksanakan tugas negara juga. Hanya persoalannya sekarang adalah kenapa yang berangkat 1 Januari 2013 mendapat gaji luar negeri sedangkan kami yang berangkat sebelum kok tidak dapat. Kenapa? Kenapanya ini yang sampai sekarang ini kami juga masih bertanya-tanya ini sebetulnya kenapanya ini bagaimana? Apa sebetulnya kalau reasoningnya atau latar belakang dari Kementerian Luar Negeri membuat kebijakan seperti itu. Baik Pak, saya mau beralih ke Pak Hari Budianto. Bisa diceritakan Pak kronologi dari tidak dibayarkannya gaji dalam negeri dan juga pengalaman Bapak menghadapi ini semua? Baik, jadi saya hanya mau menjelaskan dari awal sampai akhir terjadi masalah ini. Jadi pada dasarnya kami sebagai pegawai Departemen Luar Negeri itu bekerja atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. 37. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 itu adalah kedudukan Kementerian Luar Negeri dalam berhubungan dengan luar negeri. Sama seperti TNI atau Undang-Undang Keamanan dan lain-lain. Jadi undang-undang itu yang menyebabkan kami sebagai PNS yang ditugaskan ke luar negeri. Itu dasar pertama. Yang kedua, kaitannya tadi dengan yang disampaikan Pak Su tadi bahwa gaji tidak dibayar dan lain-lain, itu menyangkut HAM. Nah, di Kementerian Luar Negeri kami kebetulan itu bertindak selaku penanggung jawab fungsi konsuler. Ada 2 kali saya penempatan di luar negeri yang berhubungan dengan fungsi konsuler yang ujungnya akan bermuara pada hak asasi manusia. Di tempat kami di konsuler itu di luar negeri kami selalu berhubungan dengan pengadilan terhadap warga negara Indonesia yang di luar negeri, karena salah satu tugas dari Undang-Undang 39 itu adalah melindungi warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia. Nah, kami sebagai warga fungsi konsuler itu melindungi warga Indonesia yang kebetulan waktu itu saya di Hong Kong, kebanyakan dari mereka gajinya tidak dibayar.
gaji tidak dibayar atau jam kerja yang melebihi waktu, serta adanya pressure atau siksaan-siksaan sehingga hak-hak gaji mereka tidak dipenuhi. Oleh karena itu, kami selaku pejabat dari Kementerian Luar Negeri yang ditugaskan di Hong Kong bekerja sama dengan pengacara tempat melindungi hak-hak pegawai itu untuk agar hak-hak asasinya itu dipenuhi melalui pengadilan. Dan itu dilakukan berkali-kali dengan fungsi waktu itu ada fungsi kejaksaan kami lihat. Nah, itu fungsi kami sebagai fungsi konsuler yang ada di luar negeri. Kronologis tadinya bahwa gaji kami di luar negeri tidak dibayar seperti yang dikatakan Pak Su tadi itu ada kronologisnya. Kronologisnya adalah pada waktu kami disampaikan Pak Su tadi dengan surat edaran nomor 015690 tanggal 16 Oktober 1990 itu pada waktu itu seperti Pak Su tadi katakan bahwa keadaan keuangan negara pada waktu itu tidak memungkinkan untuk bisa membayar gaji dalam negeri dan gaji luar negeri, sehingga mereka belum ada aturan dan lain-lain, dan aturan ini adalah aturan sementara sebetulnya yang dibuat, sehingga pada tahun 1961 dan seterusnya kemudian ada yang namanya Undang-Undang nomor 18 tahun 61 itu sudah menetapkan adanya pembagian gaji dan tunjangan. Disitulah sebetulnya harusnya Kementerian Luar Negeri melakukan perubahan, karena dalam hal ini Kementerian Luar Negeri terjadi yang namanya ada kelalaian. Karena pada waktu itu administrasi tahun 61 sampai berikutnya itu juga masih belum baik. Baru baik pada menjelang pada tahun 2000 pada tahun Undang-Undang nomor 8 tahun 74 dan Undang-Undang nomor 43 tahun 99. Yang terakhir adalah Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, terjadi pemisahan antara gaji dalam negeri dan gaji luar negeri yang terjadi. Dan gaji dalam negeri ini setiap tahun itu adalah dilakukan pengusulan. Jadi nama kami, nama Pak Suri, nama Pak Hadi dan lain-lain itu sudah ada dalam TIPA atau dalam anggaran masing-masing. Jadi setiap tahun itu anggaran nama kita sudah ada. Cuma kita mau dibayar atau tidak itu tergantung Kementerian Luar Negeri yang masih menggunakan aturan edaran 1950 itu. Dengan itu maka terjadi yang namanya penyimpangan itu disebabkan karena adanya satu ketidaktahuan pimpinan dan kelalaian pimpinan menerapkan aturan baru, sedangkan kementerian lain sudah menerapkan hal ini, sehingga hak-hak kami sebagai pegawai negeri yang bekerja di luar negeri itu gajinya tidak bisa dibayar. Pak, saya mau tanya. Tadi kan dijelaskan bahwa ada undang-undang pada tahun 61 ya, Pak? Siap. Artinya yang surat edaran di tahun 50 itu harusnya sudah tidak diberlakukan dengan adanya undang-undang tersebut. Ya. Betul. Saya memahami tahun 61 memang ada aturan baru yang diterapkan oleh pemerintah. Namun baru terjadi normal itu pada tahun 74, tahun 70-an. Ya, tahun 70-an pada tahun 74 tadi administrasi itu berjalan dengan baik, lancar dan baik. Tetapi terjadi yang namanya kelupaan apa segala macam dan adanya mutasi yang terlalu cepat dalam sehingga hal-hal mengenai gaji ini terlupakan oleh pimpinan Kementerian Luar Negeri. Oke, saya mau beralih ke Pak Cahyono. Ya. Pak Cahyono, bisa diceritakan pengalaman Bapak selama ini yang tidak gaji dalam negeri yang tidak dibayarkan itu apa sih dampak bagi kehidupan Bapak? Oke, terima kasih Mbak Rizky. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apa sih yang disebut FLAPK, Forum Lintas Angkatan Purnakaryawan Kemenlu. Oke. Oh, jadi bapak-bapak ini tergabung dalam suatu forum lintas angkatan, wadah pensiunan Kemenlu ini. Saya bisa menceritakan ini karena kebetulan saya adalah orang yang pertama diberitahu oleh teman saya yang waktu itu menjabat sebagai dirjen, yang mengatakan bahwa di Kementerian Keuangan ada sejumlah dana yang diduga milik Kemlu, tetapi tidak diketahui dari mata anggaran mana saja. Beliau meminta kepada saya waktu itu, jadi suatu sore di bulan September di tahun 2009,
Jadi saya dipanggil oleh beliau berdiskusi. Beliau mau mengatakan akan diapakan uang ini, karena beliau mendapatkan cerita itu langsung dari Ibu Menteri Keuangan. Oke. Untuk itu kami juga sebetulnya, saya pribadi kaget juga ya, ternyata uang Kemlu itu begitu banyak tapi tidak diketahui dari mana uang-uang itu masuk sehingga terkumpul di Kementerian Keuangan dan tidak bertuan. Sehingga ada dugaan bahwa uang itu adalah salah satu bagian dari gaji teman-teman yang ditahan selama ini, khususnya sejak tahun 1950 sampai tahun 2012 akhir. Beliau meminta, kebetulan kemudian beliau menjadi duta besar di negara Eropa, salah satu negara Eropa. Beliau itu meminta kepada saya untuk menggerakkan teman-teman, mau nggak membantu untuk mengeluarkan dana yang kemungkinan bisa digunakan oleh teman-teman yang sudah pensiun. Jadi orang pertama yang saya hubungi pada saat itu adalah Pak Kusdiana, kemudian Pak Sarwono, yang kebetulan mereka di angkatan saya mereka adalah orang-orang pertama yang pensiun. Jadi kami mencoba mencari tahu apakah ada kegunaannya untuk para pensiunan teman-teman kita. Dan ternyata karena Pak Kusdiana, kemudian juga Pak Kusdiana menarik teman kita juga yang namanya Pak Karnadi waktu itu, yang kebetulan mereka berdua itu tinggal di kompleks. Dan ternyata kalau itu bisa dimanfaatkan, sangat berguna sekali buat teman-teman yang sudah pensiun. Karena apa? Kementerian Luar Negeri sendiri rupanya tidak berminat untuk membantu teman-teman yang sudah pensiun ini. Sehingga kami merasa tergerak dan berkumpul dalam suatu wadah yang dinamakan FLAPK tadi, untuk bagaimana caranya mencairkan uang tersebut, dana tersebut, agar bisa bermanfaat bagi para pensiunan Kemlu. Itu sampai akhirnya terbentuk di tahun 2018 wadah yang namanya FLAPK, dan itu bergerak sampai sekarang. Dan dinamikanya tadi kan sudah diceritakan oleh Pak Hari Budiarto, rekan saya Pak Sutadi, bahwa ternyata ada perundang-undangan yang harusnya peraturan itu sudah dihapuskan, atau alur yang mestinya tidak terjadi oleh Pak Hari Budiarto diciptakan juga. Tapi itu semua rupanya merupakan batu sandungan, sehingga nih teman-teman yang semula sudah berharap, para pensiunan terutama ya, mengharapkan dana itu secepatnya turun. Karena mungkin kalau saya juga menghimbau kepada para pimpinan Kemlu yang saat ini menjabat agar turun ke kompleks-kompleks atau melihat teman-teman pensiunan ini yang kehidupannya ternyata tidak seindah seperti namanya Kementerian Luar Negeri. Jadi ternyata teman-teman ini ada yang sudah menggadaikan SK pensiunnya. Bayangkan kalau anggaplah di golongan 2 atau golongan 1, mereka sisanya itu cuma 200.000 dari menggadaikan uang SK pensiunnya. Kita bisa membayangkan teman-teman itu ada yang sakit, jangankan untuk beli obat ya, untuk makan aja mereka nggak cukup. Kemudian juga ada teman-teman yang entah bayar sekolah untuk cucunya, entah untuk renovasi rumah. Jadi kami menghimbau kepada pimpinan Kemlu, sebaiknya juga selain bagi kami FLAPK yang utama itu bukan cairnya GDM, gaji dalam negeri. Tapi pada saat itu kami tim inti yang bergerak ya waktu Pak Kusdiana, saya, Pak Karnadi, Pak Sarwono, itu kami lebih tergerak dengan kehidupan teman-teman pensiun ini. Itulah yang membuat kami menjadi kuat, dan kemudian kami sebarkan kepada teman-teman yang memang bisa membantu. Yuk kita bergerak, kita upayakan, kita cairkan supaya penderitaan teman-teman yang terutama para pensiunan ini bisa kita ringankan biaya hidupnya dengan dana dari yang sebenarnya teman-teman ini juga bingung apakah bisa cair atau enggak. Jadi harapannya sekarang Bu Pimpinan, Bu Kemlu, Bu Ibu Menteri beserta jajarannya, lihatlah kami teman-teman ini yang sudah pensiun, bahwa kami sangat membutuhkan dana tersebut, bukan saja
karena untuk bahwa gaji ini bermanfaat buat kami, tapi ternyata untuk kehidupan sehari-hari pun teman-teman yang sudah pensiun ini mengalami kesulitan. Tolonglah melihat dari dekat bagaimana penderitaan teman-teman ini. Jadi itu Mbak Izky, kenapa kami di FLAPK ini tergerak untuk terus maju apapun peraturannya, mengingat apa yang dikatakan oleh Pak Su tadi atau Pak Hari, bahwa gaji adalah hak pegawai yang tidak bisa istilahnya kadaluarsa. Jadi sementara itu. Baik, makasih. Pak, tadi sudah disebutkan bahwa dampaknya memang banyak terhadap para pensiunan. Betul. Kalau dari Pak Cahyono sendiri sudah melakukan tidak mendapatkan gaji dalam negeri ini sejak kapan dan sampai tahun berapa, Pak? Saya bertugas di Kemenlu ini dulu namanya Deplu. Saya angkatan 13 bersama Pak Ketua saya dari Ketua FLAPK Pak Kusdiana, kebetulan kami satu angkatan. Kami bergabung sejak tahun 1987. 1987. Masa pensiun saya 2018. Masa kerja saya kurang lebih 15 tahun atau yang di luar negerinya ya. Jadi kurang lebih kami dipotong itu, dana kami ditahan itu ya kurang lebih 15 tahun itu. Baik, saya mau beralih ke Pak Su tadi, Pak. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa FLAP ini adalah merupakan forum untuk para pensiunan gitu ya, Pak, yang ingin memperjuangkan haknya. Dan terdapat masing-masing masa kerja yang berbeda-beda atau bervariasi. Betul. Untuk Pak Su tadi sendiri, masa kerja yang tidak dibayarkan itu berapa lama, Pak? Dalam kasus saya sudah bertugas dari awal sampai pensiun, itu saya bertugas di 5 perwakilan. Tapi yang saya tidak terima gaji dalam negerinya itu ada di 4 perwakilan. Nah, setiap saya bertugas di perwakilan itu rata-rata 4 tahun. Berarti, atau kadang-kadang 4 tahun lebih. Jadi kalau saya bertugas di 4 perwakilan, maka gaji yang tidak saya terima adalah sekitar 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun. Okay. Dan kalau saya hitung dengan jumlah bulannya adalah 197 bulan. Jadi saya tidak menerima gaji dalam negeri sebanyak 197 bulan. Okay. Pak Hari sendiri berapa bulan sih Pak yang nggak dibayarkan? Saya kebetulan agak beruntung penempatan di perwakilan rata-rata lebih dari 4 tahun. Jadi totalnya seperti di Hong Kong itu 54 bulan, di San Francisco 54 bulan, terus di Jenewa itu 49 bulan, terus di Seoul itu 53 bulan. Totalnya saya total 210 bulan, 210. artinya 17 tahun dan 5 bulan. Itu cukup lama ya bagi. Artinya termasuk beruntung kami penempatan di luar negeri sehingga gaji dalam negerinya tuh tidak dibayarkan agak lama. Nah, dalam hal ini tidak bayarnya gaji kalau sangkutan dengan HAM tadi itu rupanya Kemlu sering sekali apa yang disampaikan oleh Mas tadi dan Mas Hari tadi bahwa sering sekali melanggar ketentuan HAM. Kemlu ini rupanya tidak menyadari telah menyanyikan pelanggaran HAM dengan cara tidak melakukan pembuatan SK pada pegawai yang diberhentikan tidak dengan dan masuk lupa juga membuatkan gaji dalam diri kita itu dengan mudah disampaikan bahwa hal tersebut merupakan suatu kelalaian tapi kelalaian tidak disadari oleh Kementerian Luar Negeri. Baik, Pak tadi kan sudah disebutkan ada berbagai variasi berapa lama yang belum dibayarkan termasuk Bapak 17 tahun. Ada nggak yang lebih lama Pak dari itu? Yang lebih rata-rata umumnya penempatan itu 4 tahun Mbak. 4 tahun. Jadi kalau yang lebih lama saya kurang tahu juga, tapi mungkin akhir-akhir ini sudah lebih pendek lagi. Jadi oleh karena itu mungkin saya juga nggak tahu, kami lah yang mungkin agak lebih panjang karena dari dulu peraturannya adalah 4 tahun, sekarang peraturan di luar negeri 3 tahun dan 3 tahun setengah. Oke.
Untuk harapan terhadap gaji yang harus dibayarkan ini seperti apa, Pak? Maksudnya apakah dihitung dari berapa lama penempatan di luar negeri atau seperti apa? Sebetulnya kami berharap gaji yang ditahan itu bisa dikembalikan. Tetapi kami melihat kemana ada podcastnya Pak Profesor Rafli Harun. Kalau kita membayar itu dengan pola lama, terutama saya, artinya kan penempatan tahun 80-90-an itu gaji kecil sekali. Oleh otomatis yang agak baik itu 2 kali penempatan terakhir. Dengan adanya usul perhitungan dari Pak Rafli Harun itu sangat menguntungkan kami. Artinya begini, terjadi kurs atau selisih namanya inflasi yang terjadi itu ditanggung pemerintah dan kami. Rumusan Pak Rafli Harun ada sebagai berikut, bahwa gaji yang aktual yang lama itu dihitung aja yang lama berapa dan dibandingkan dengan aktual yang sekarang berapa, selisihnya itu dikurangi. Nah, selisihnya dibagi 2, yang 150 untuk pemerintah, yang 50 tahun kayaknya, sehingga aktual gaji kita yang dulu kecil itu bisa menjadi lebih baik dan lebih besar dan lebih adil. Berarti tadi sudah ada sumber yang bisa memperhitungkan bagaimana cara pengembalian gaji tersebut gitu, Pak. Iya. Terhadap hal ini, pastikan bapak-bapak dari FLAP ini akan melakukan segala upaya gitu. Kemarin sudah ada berita bahwa mengajukan audiensi kepada Komnas HAM. Apakah ada upaya-upaya lain yang akan dilakukan, Pak Sutadi? Sebenarnya prinsipnya begini, bahwasannya karena yang kami perjuangkan itu adalah hak konstitusional berupa gaji yang belum dibayarkan, maka tentu saja kami akan berusaha semaksimal mungkin ya untuk bisa mendapatkan hak gaji kami ya. Adapun nanti akan mau kemana tentu saja kami akan melihat perkembangan situasi yang ada. Kami juga akan melihat bagaimana apakah dari pihak Kementerian Luar Negeri sendiri apakah ada indikasi-indikasi jelas untuk bisa menyelesaikan ini secepatnya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara ke depan bagaimana, saya pikir itu juga sebetulnya tergantung kepada Kementerian Luar Negeri. Jadi artinya semakin cepat Kementerian Luar Negeri bisa menyelesaikan masalah ini tentu saja semakin baik, karena semakin cepat ini selesai maka dampaknya juga akan positif juga. Dan yang paling penting adalah bahwasannya masalah ini selesai dengan baik, karena semua yang menyangkut gaji, yang menyangkut hak individual sudah diberikan oleh Kemlu. Jadi kesimpulannya adalah tentu saja sangat tergantung kepada Kementerian Luar Negeri secepat apa bisa menyelesaikan isu GBN ini. Terima kasih. Kita udah di sesi terakhir, Pak. Harapan dari bapak-bapak sekalian untuk perjuangan ini seperti apa? Saya mau dari Pak Cahyono dulu. Siap. Terima kasih Mbak Iski. Kalau saya terus terang, karena mereka berdua ini adalah senior-senior saya, mereka patuh pada etika dan sopan santun. Kalau saya mungkin sedikit lebih berani, bukan nggak sopan, mohon izin. Jadi kepada ibu pimpinan atau para adik-adik kelas yang kebetulan sekarang sedang menjabat, bahwa kami walaupun sudah pensiun tetap optimis. Kami akan tetap menjalankan fungsi kami sebagai pensiunan untuk membantu teman-teman yang sebenarnya masih punya hak untuk mendapatkan gaji dalam negerinya yang selama ini tertahan. Saya tetap optimis dan saya berharap teman-teman yang bergerak di bidang hukum yang menguasai peraturan-peraturan tetap tegas, karena gaji adalah hak semua makhluk di dunia ini yang sudah bekerja dan harus diserahkan sebelum keringat ini kering. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Cahyono. Kita balik ke Pak Hari. Pak Hari, apa yang mau disampaikan nih di penutupan kali ini? Menyambung tadi dari Mas Cahyono bahwa tetap semangat dan lain. Dan saya juga masih punya harapan yang sangat kuat karena ada jurisprudensi, sehingga kita optimis uang tidak lari dan ukut aturan-aturan bisa mencairkan gaji kita. Jurisprudensi dari teman kejaksaan itu sudah ada. Demikian. Baik. Terakhir Pak, tadi apa yang mau disampaikan?
Ya tentu saja harapan saya adalah masalah ini cepat selesai, karena yang kami tuntut atau yang kami kehendaki di sini adalah hak konstitusional yang sudah dijamin oleh negara. Artinya bahwasanya apa yang kami tuntut itu bukan sesuatu yang mengada-ada, tapi karena itu sesuatu yang sudah dijamin oleh undang-undang. Bahkan konstitusi yang saya katakan tadi, Undang-Undang 1945 dan bahkan Pancasila pun sudah menjamin dan melindungi hak ini. Jadi kalau menurut saya, karena dua sumber hukum tertinggi di Indonesia itu sudah mengakui hak untuk menerima gaji, maka tentu saja siapapun yang ada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, semua penyelenggara negara harus menaati ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan tentu saja juga menghormati Pancasila yang sudah sama-sama kita sepakati sebagai dasar negara Indonesia. Jadi harapan saya adalah kepada para penyelenggara negara yang terkait masalah gaji, mari kita sama-sama menyelesaikan permasalahan ini. Mari kita sama-sama melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita sama-sama melaksanakan apa-apa saja yang sudah menjadi ketentuan yang diatur dalam Pancasila. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Cahyono, Pak Sutadi, dan Pak Heri. Itu dia teman-teman Constitutionalist TV. Kita sudah mendengarkan cerita yang sangat mendalam dan juga dampak-dampak yang terjadi kepada para pensiunan Kemenlu. Semoga bapak-bapak sekalian selalu sehat dalam memperjuangkan hak-haknya dan bisa harapannya bisa terwujudkan. Amin. Terima kasih bapak-bapak sudah meluangkan waktunya bersama Constitutionalist TV. Terima kasih juga kepada penonton dan sampai jumpa.